Pemirsa, masih dalam liputan spesial event TA TV untuk membahas masyarakat ekonomi ASEAN, khususnya adalah bagaimana Jepara ini siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tidak hanya saya saat ini bersama Wakil Bupati Jepara, tapi juga ada Ketua Paguyuban dari Sentral Industri Patung Ukir di Mulyoharjo, Jepara, Kota Jepara, Bapak Sumarno ya. Baik, tapi sebelum saya ke Pak Sumarno, saya masih melanjutkan yang tadi ini, Pak Subroto ini. Nah, tadi bagaimana ini terkait dengan ada semacam ya produk-produk luar negeri akan masuk ke Indonesia, produk Indonesia juga bisa sih ke luar negeri, termasuk SDM-nya di sini ya, tenaga-tenaga ahlinya. Nah, untuk menghadapi hal ini bagaimana terkait dengan kualitas dari ukiran Jepara dan juga kualitas SDM-nya sendiri ini? Ya, jadi kan masalah kesenian ukir ini sudah menjadi kearifan lokal. Tapi kearifan ini juga harus didukung oleh regenerasi sumber daya manusia yang lebih baik, dan lebih baik karena untuk memenuhi perubahan zaman. Sehingga pemerintah daerah juga punya program pendidikan diantaranya. Saya buka museum ukir, ada sekolah kejuruan ukir, ada fakultas desain. Selain itu, kita sedang bangun bendungan di Somosari sana, terus embung-embung di sepanjang sungai itu, agar air hujan yang turun dari Gunung Muria itu tidak cepat terbuang ke laut, tetapi melalui ini selambatnya kita hambat supaya bisa kita manfaatkan untuk pertama untuk pertanian tentunya, terus kemudian untuk wisata, untuk perikanan dan sebagainya. Itu upaya-upaya pemerintah. Baik, Pak Broto. Saya akan beralih ke Pak Sumarno. Ya, Pak Marno, tadi sudah banyak penjelasan dari Pak Broto bahwa pemerintah sangat peduli dan banyak sekali program kebijakan dari pemerintah ya di dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ya, mempermudah pemasaran dari produk-produk unggulannya Jepara termasuk seni patung ukir dan lain sebagainya. Ada juga bagaimana mempersiapkan generasi muda pengukir di Jepara juga melalui sekolahan dan berbagai program yang lainnya. Nah, apa yang menjadi harapan dari Pak Sumarno selaku pengelola atau ketua paguyuban sentral ukir patung di Jepara ini? Yang jelas saya punya impian kerajinan ukir tetap lestari di Jepara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berusaha sedikit sebisa mungkin ya menularkan ilmu ataupun istilahnya mendidik anak-anak yang mungkin habis sekolah mau belajar ke tempat kita siap tampung. Ya sebisa mungkin kita kemampuan kita untuk alat-alat ya alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari pemerintah juga berupa alat-alat ukir, bisa untuk dengan kami untuk teman-teman yang lagi belajar yang masih belajar. Ini tidak sekedar membuka lapangan kerja, tapi juga mencetak mereka menjadi entrepreneur baru ya di Jepara. Karena kita merasakan sendiri, kita juga pelaku di bidang ini. Kita kalau mau kerja cari tambahan tenaga kerja luar biasa sulitnya sekarang. Kurang, sangat kurang, Bapak. Baik, saya kembali ke Pak Broto. Pak Broto, apa yang menjadi harapan dari Pak Broto untuk Jepara, untuk ukiran Jepara, khususnya lagi untuk menghadapi perkembangan zaman dan terutama sekali di masyarakat ekonomi ASEAN nanti? Ya, jadi saya pengennya kalau di Jerman itu punya Mercedes, di Jepang ada Sony, maka di Indonesia saya pengen ada mebel ukir Jepara. Itu saya pengen produk-produk Jepara itu menjadi benchmarking untuk khususnya itu adalah industri pengolahan kayu. Itu yang kita harapkan sehingga semua daya kita curahkan untuk bagaimana memfasilitasi rakyat, karena ini adalah kearifan yang harus kita kembangkan, di mana dalam persaingan global sekarang maka kita harus bisa menghasilkan produk-produk yang kompetitifnya diciptakan bukan karena kekayaan alamnya saja, tetapi adalah karena kreativitas daripada orang-orangnya, sehingga competitiveness itu ditimbulkan dari produk-produk yang differentiated, yang berbeda daripada yang dihasilkan orang lain. Itu yang kita harapkan. Baik, jadi tidak hanya Indonesia saja misalnya ukiran itu Jepara, tapi orang-orang di dunia sana ini harus ketika bilang ukiran itu Jepara gitu ya Pak ya. Karena kayak sekarang misalkan ukir itu masih didominasi tali.
saya saatnya nanti bermimpi Jepara. Dan itu insya Allah akan, karena saya pernah sekolah di Italia, itu kekayaan alamnya tidak seperti kita, orangnya tidak sebanyak kita, ya. Sehingga kalau kita fokuskan pembangunan kita itu ke arah atas dasar sumber daya alam dan sumber daya manusianya, insya Allah kita akan kompetitif pada global. Baik, terima kasih Pak Broto, sukses untuk Jepara, ukir Jepara juga, ukir patungnya Pak Sumarno, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Mitra TA TV, ini adalah produk unggulan dari Kabupaten Jepara, yakni seni ukir patung yang ada di Mulyoharjo, Jepara Kota, Kabupaten Jepara. Nah, kaitannya dengan masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah banyak sekali menggulirkan program-program kebijakan, termasuk mempermudah akses pemasaran untuk produk-produk unggulan Jepara. Di balik itu juga, pemerintah juga siap untuk menghadapi persaingan di masyarakat ekonomi ASEAN melawan produk-produk unggulan dari negara-negara lain yang akan banyak sekali hadir di negara kita ini. Sukses untuk seni ukir Jepara, sukses untuk seni ukir patung Jepara, sukses juga untuk Kabupaten Jepara menghadapi ekonomi masyarakat ekonomi ASEAN. Saya Sirah pamit undur, sampai jumpa. TA TV tetap jadi inspirasi.